Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah
bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama? Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama, dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap keras, tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah air, ya, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu benar-benar. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan teman-teman sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman, jalan. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak.
sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu makanya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Tapi itulah
tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Sekali lagi. Pak, sini Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Paloh. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Paloh Pak? Respon Pak Paloh gimana Pak? Bapak santai bre anjir gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Apa dia? Besok kalau Iya, calon bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tambah posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com.
Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun, tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut saya datang dan terima dulu atas masalah satu-satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan bioekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah
sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama dulu biasa dari anak muda, ya, punya sikap-sikap keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah alif, semakin alif. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita dorong ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Sekali lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini nunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu benar. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin mau dikasih jalan teman-teman, izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak
Jadi kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Ini yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya kan? Dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Pak Prabowo kemarin izin balik ke Jakarta. Duduk sampai nih Mas. Bapak santai bre. Anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Kalau kami jalan ya. Jalan. Mobil apa, Bang? Apa dia? Besok.
Kalau Ini dia calon Bupati Sidrap. Pak Ketua, selamat Pak Ketua. Tambah poinnya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut yang datang dan terima dulu atas masalah satu-satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita
tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah kita sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini ya, saya kenal beliau lama-lama dulu, biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah hari, semakin hari. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini
dewasa ini. Oke. Saya selalu benar. Saya selalu belajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih gas mundur sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita harus membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan
intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Ini yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama, dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras, saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, dari sini Pak, dari sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Bapak santai bre, anjir, gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Kalau kami jalan. Apa dia? Besok halo. Ini ya calon bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan.
Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut saya datang dan terima dulu atas masalah satu-satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan bioekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat
suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini ya, saya kenal beliau lama-lama dulu biasa sebagai anak muda ya, punya sikap-sikap yang keras tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah air ya, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menaruh. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya Pak, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman, jalan. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia.
Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, lihat sini Pak, lihat sini Pak. Pak kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak sini Pak. Pak kiri Pak. Kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak kiri Pak. Depan ini Pak. Kiri Pak. Oke, motor. Baik, terima kasih. Pertanyaan?
Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo, Pak? Respon Pak Palo gimana, Pak? Bapak santai bre anjir gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Apa dia? Dusuk, halo. Ini ya calon bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut, saya datang dan terima dulu
makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat kolokan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama dulu biasa dari anak muda, ya, punya sikap-sikap keras.
Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah hari semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita dorong ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu benar-benar. Saya selalu belajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Jadi mau dikasih jalan teman-teman, izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus
pandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Ini yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya kan? Dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan ini Pak. Kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo, Pak? Respon Pak Palo gimana, Pak? Pak Prabowo kemarin izin Pak santai bre, anjir, gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Kalau kan jalan. Mobil apa, Bang? Apa dia? Besok halo. Ini ya, calon Bupati Sidrap. Apa? Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisinya banyak. Jawa Barat.
Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut saya datang dan terima dulu atas masalah satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur.
Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bersama, saatnya kita bahu membahu membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama, dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras, tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah air, ya, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu benar. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman, jalan. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Pak.
bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, ya,
Itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Paloh. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawar. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Paloh, Pak? Respon Pak Paloh gimana, Pak? Bapak santai bre anjir gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Mobil apa, Bang? Apa dia? Dosok, halo. Ini ya, calon Bupati Sidrap. Apa? Ketua, selamat Pak Ketua. Tambah porsinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com.
Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun, tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. menghormati kita tersebut yang datang dan terima dulu atas masalah tertular. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar. Luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah
sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama dulu biasa dari anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah air, ya, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menaruh. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa. Baik. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak
Jadi kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita harus membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, ya kan? Dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan ini Pak. Kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Bapak santai bre, anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Kalau kami jalan. Mobil apa Bang? Apa dia?
Sok, kalau Ini ya, calon Bupati Sidrap. Pak Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisi banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut yang datang dan terima dulu atas masalah tersebut. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita
tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama, dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras, tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah air, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita dorong ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam
Ini sebelum buka puasa ini. Oke. Saya selalu menaruh. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Jadi mau dikasih jalan teman-teman, jalan. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan
intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Itu yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras, saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Dan jadi itu maksudnya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak. Tanya dong, Pak Paloh. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawar. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Paloh, Pak? Respon Pak Paloh gimana, Pak? Bapak santai bre, anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Apa dia? Dusuk, halo. Ini ya calon bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tambah posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan.
Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati keputusan tersebut, saya datang dan diterima dulu di atas masalah satu-satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat
suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita bahu membahu membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini ya, saya kenal beliau lama-lama dulu biasa dari anak muda ya, punya sikap-sikap yang keras tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah arif ya, semakin arif. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita dorong ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam demokrasi ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menaruh. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia.
Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras, saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Dan itu maksudnya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan? Pertanyaan Pak. Tanya dong.
Pak Paloh. Ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Paloh, Pak? Respon Pak Paloh gimana, Pak? Pak santai break. Anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Halo. Ini dia calon Bupati Sidrap. Selamat Pak Ketua. Tambah poinnya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya.
Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah kita sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini yang saya kenal beliau lama-lama dulu biasa
sebagai anak muda ya, punya sikap-sikap yang keras, tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah baik, semakin baik. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi? Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam demokrasi ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menarik. Saya selalu mengajak. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, sambil jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman, izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat
suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui. Ya, tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, dari sini Pak, dari sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Oke, motor. Baik, terima kasih. Pertanyaan. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Bapak santai bre, anjir, gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Mobil apa Bang? Apa dia? Besok halo. Ini ya calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisinya banyak.
Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun, tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut saya datang dan terima dulu atas masalah satu-satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan
geoekonomi dunia. Saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bersama, saatnya kita bahu-membahu untuk membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama, dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras, tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah air, ya, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita dorong ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam legislasi ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menaruh. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, Pak, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman.
Izinin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memiliki dalam demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap berkeluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya
biasa bagi anak muda yang punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, dari sini Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak. Tanya dong, Pak Paloh. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Paloh, Pak? Respon Pak Paloh gimana, Pak? Bapak santai bre, anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Apa dia? Besok halo. Ini ya calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin,
Timnas Amin tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem yang menerima silaturahmi Prabowo di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut saya datang dan terima dulu atas masalah tersebut. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan bioekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita baru membangun bangsa kita.
Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan. Kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya inginkan Surabaya. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama. Dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah air, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita dorong ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Ada lagi? Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam demokrasi ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menarik. Saya selalu mengajak. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia,
saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita harus membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Dan itu maksudnya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, ya kan? Dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan ini Pak. Kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Pak Prabowo kemarin izin Bapak santai bre anjir, gameplay ini orang ini bukan kardus anjing.
Kalau kasih jalan ya. Jalan. Halo. Ini ya calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisi banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Karena makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar.
jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini ya, saya kenal beliau lama-lama dulu, biasa sebagai anak muda ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah air, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita dorong ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya kira tadi.
kiri Pak. Pak kiri Pak. Ini Pak. Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam legislasi ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu benar. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya Pak, mau jalan sedikit. Jadi mau dikasih jalan teman-teman, izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa. Dan kita memilih dalam demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita
harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap berkeluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau tak lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Dan itu maksudnya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya kan? Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Bapak santai bre anjir gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Apa dia? Besok halo. Ini ya calon Bupati Sidrap. Selamat Pak Ketua. Tambah posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni.
Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut yang datang dan diterima dulu atas masalah peraturan. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan bioekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat
penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita baru membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya inginkan Surabaya. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah air, ya, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Jalan demokrasi. Ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menerima. Saya selalu belajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Jadi boleh dikasih jalan teman-teman. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah
hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita harus membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Ini saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Dan itu maksudnya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, ya kan? Dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak.
Pak kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak sini Pak. Pak kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan ini Pak. Kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Paloh. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Paloh Pak? Respon Pak Paloh gimana Pak? Bapak santai bre. Anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Kalau kan jalan ya. Jalan. Apa dia? Besok halo. Ini ya calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisi banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil,
Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun, tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. menghormati kita tersebut saya datang dan terima dulu atas masyarakat keluarga. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan bioekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bersama, saatnya kita bahu membahu membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah kita sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat
kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini ya, saya kenal beliau lama-lama dulu biasa sebagai anak muda ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah air ya, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita dorong ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu benar. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Jadi mau dikasih jalan teman-teman, jalan. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa. Baik. Dan kita memilih dalam demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa fakta
faktor kerjasama di antar pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu, saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui. Ya, tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, sini Pak. Pak kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak sini Pak. Pak kiri Pak. Kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Bapak santai bre anjir gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Kalau kasih jalan mobil apa Bang? Apa dia? Besok halo. Ini ya calon Bupati Sidrap.
Selamat Pak Ketua. Tambah porsinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut yang datang dan diterima dulu atas masalah aturan. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi
perkembangan bioekonomi dunia. Saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan. Kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama. Dulu biasa dari anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah arif, ya, semakin arif. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita dorong ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu benar. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, Pak, mau jalan sedikit. Jadi mau dikasih jalan teman-teman, jalan.
Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita harus membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Ini yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya
beliau lama dulu biasa sebagai anak muda ya, punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Dan jadi itu maksudnya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui ya, tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, lihat sini Pak, lihat sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Pak Prabowo kemarin izin balik ke Pak santai bre. Anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Kalau kan jalan ya. Jalan. Mobil apa, Bang? Apa dia? Besok kalau Ini ya calon Bupati Sidrap. Selamat Pak Ketua. Tanpa poinnya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024,
kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut yang datang dan terima dulu atas masalah itu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, yang elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya
kita bekerjasama. Taknya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Ini kan tunggal kita adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah kita sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini yang saya kenal beliau lama-lama dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah hari semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam legislasi ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menerima. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia,
kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita harus membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maknanya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui. Ya. Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, dari sini Pak, dari sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Depan ini Pak. Kiri Pak. Oke, motor. Baik, terima kasih. Pertanyaan. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak?
Pak Prabowo kemarin izin boleh dikasih jalan. Pak Prabowo duduk apa ini Mas? Bapak santai bre, anjir, gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Kalau kasih jalan, jalan. Mobil apa, Bang? Apa dia? Besok halo. Ini ya calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut saya datang dan diterima dulu di atas masalah satu-satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi
bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Makna daripada ini, ya saya kenal beliau lama-lama, dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap keras, tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah alim, semakin alim. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100%
Demikian dari saya. Sekali lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak. 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 Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu benar. Saya selalu belajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita
harus membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Ini yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Dan begitu maksudnya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan? Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Pak santai break. Anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Halo. Ini dia calon Bupati Sidrap. Selamat Pak Ketua. Tambah posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta.
Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut karena datang dan terima dulu atas masalah satu-satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama.
Demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat korokan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah kita sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah air, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menerima. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, sambil jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman, izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita.
kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita harus membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa bagi anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Tapi itulah
tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Sekali lagi. Pak, dari sini Pak. Balik sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan ini Pak. Kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Paloh. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawar. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Paloh Pak? Respon Pak Paloh gimana Pak? Bapak santai bre, anjir, gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Halo. Ini ya calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com,
Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun, tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut saya datang dan terima dulu atas masalah itu. Saya kira makna daripada peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar. Luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan bioekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah
sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Itu yang saya ingin garis bawahi. Makna daripada ini, ya saya kenal beliau lama-lama dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah hari, ya, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita dorong ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Pak kiri Pak, ini Pak. Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam legislasi ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu benar. Saya selalu belajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, Pak, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman, jalan. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak
Jadi kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap berkeluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Dan itu maksudnya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan? Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Paloh. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Paloh Pak? Respon Pak Paloh gimana Pak? Pak santai bre, anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Mobil apa, Bang? Apa dia?
Tusuk, halo. Iya, calon Bupati Sidrap. Pak Ketua, selamat Pak Ketua. Tambah poinnya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut yang datang dan terima dulu atas masalah satu-satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar. Luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita
tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah hari, ya, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya kira lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam
Ini untuk buka puasa ini. Oke. Saya selalu menaruh. Saya selalu mengajak. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita harus membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan
intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersama, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun partai ini. Itu yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama, dulu biasa sebagai anak muda, saya punya sikap-sikap yang keras, saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, lihat sini Pak, lihat sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan ini Pak. Kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawar. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Bapak santai bre, anjir, gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Kalau kan jalan. Mobil apa Bang? Apa dia? Besok halo. Ini ya calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan.
Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut saya datang dan terima dulu atas masalah satu-satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar. Luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat kolokan mata, saya lihat
suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini ya, saya kenal beliau lama-lama dulu biasa sebagai anak muda ya, punya sikap-sikap yang keras tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah air semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu benar. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman, jalan. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia.
Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih.
Pertanyaan? Pertanyaan, Ya, Pak. tanya dong. Pak Paloh. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Paloh, Pak? Respon Pak Paloh gimana, Pak? Bapak santai bre, anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Halo. Ini ya calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tambah posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut saya datang dan
makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, yang elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau sahabat lama, dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap keras,
dengan tambah usia kita seharusnya tambah hari semakin hari. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menaruh. Saya selalu belajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Jadi mau dikasih jalan teman-teman, izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus
pandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Dan begitu maknanya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya kan? Dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan ini Pak. Kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo, Pak? Respon Pak Palo gimana, Pak? Bapak santai bre, anjir, gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Kalau kan jalan. Mobil apa, Bang? Apa dia? Besok, halo. Ini dia calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisinya banyak. Jawa Barat.
Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita manusia saya datang dan diterima di atas masalah satu-satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur.
Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap seperti keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah air, ya, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam legislasi ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menaruh. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, Pak, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman, jalan. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak.
Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita harus membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap berkeluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Dan itu maknanya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Dan itulah
tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Sekali lagi. Pak, dari sini Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan Ya, Pak. Tanya dong. Pak Paloh. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Paloh, Pak? Respon Pak Paloh gimana, Pak? Bapak santai bre anjir gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Apa dia? Besok halo. Ini dia calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com.
Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun, tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. menghormati kita tersebut saya datang dan terima dulu atas masyarakat. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah
sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah baik, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menarik. Saya selalu mengajak. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman, izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, jadi berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak
Jadi kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita harus membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Dan itu maksudnya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, dari sini Pak, dari sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Depan ini Pak. Kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawar. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Bapak santai bre, anjir, gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Mobil apa, Bang? Apa dia?
Besok kalau iya, calon Bupati Sidrap. Pak Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut saya datang dan diterima dulu atas masalah satu-satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar. Luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita
tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama dulu biasa dari anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah arif, semakin arif. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya kira lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini
menunggu buka puasa ini. Oke? Saya selalu benar. Saya selalu mengajak. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa. Dan kita memilih dalam demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita harus membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan
intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap berkeluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun partai ini. Ini yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama, dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras, saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Dan begitu maknanya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, lihat sini Pak, lihat sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Pak santai bre, anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Mobil apa Bang? Apa dia? Besok halo. Ini dia calon Bupati Sidrap. Selamat Pak Ketua. Tanpa posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan.
Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. menghormati kita tersebut saya datang dan terima dulu atas masyarakat Indonesia. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat korotan mata, saya lihat
suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan. Kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini ya, saya kenal beliau lama-lama dulu biasa sebagai anak muda ya, punya sikap-sikap yang keras tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah air semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu benar. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman, jalan. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia.
Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, ya. Dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, sini Pak. Pak kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak sini Pak. Pak kiri Pak. Kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih.
Pertanyaan? Pertanyaan, Ya, Pak. tanya dong. Pak Paloh. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Paloh, Pak? Respon Pak Paloh gimana, Pak? Bapak santai bre, anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Halo. Ini ya, calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tambah posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut yang datang dan
makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, yang elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras.
Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah hari semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita dorong ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak. 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 Baik, terima kasih. Dalam beribadah ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menerima. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus
pandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui. Ya, tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan ini Pak. Kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Bapak santai bre, anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Kalau kan jalan. Mobil apa Bang? Apa dia? Besok halo. Jenil. Iya, calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisi banyak. Jawa Barat.
Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut yang datang dan terima dulu atas masalah satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan bioekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur.
Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita bahu membahu membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini ya, saya kenal beliau lama dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah air, ya, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita dorong ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu benar. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Jadi mau dikasih jalan teman-teman, jalan. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak.
apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui,
Ya, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan? Pertanyaan Ya, Pak. tanya dong. Pak Paloh. Ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Paloh Pak? Respon Pak Paloh gimana Pak? Bapak santai bre anjir gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Apa dia? Dusuk halo. Jenin Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tambah posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan,
ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun, tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. menghormati kita tersebut saya datang dan terima dulu atas masalah satu-satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar. Luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan bioekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Ini kan tunggal kita adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan
intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama dulu biasa dari anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah air, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam demokrasi ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menerima. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa. Baik. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan
bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita harus membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui. Ya, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan ini Pak. Kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Bapak santai bre, anjir, gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Kalau kan jalan. Mobil apa Bang? Apa dia?
masuk kalau Jadi iya, calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa kewajiban ya. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut yang datang dan diterima dulu atas masalah satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu kepentingan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita
tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bersama, saatnya kita bahu membahu membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Makna daripada ini yang saya kenal beliau lama-lama dulu biasa sebagai anak muda dengan punya sikap-sikap keras. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah air, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini
sebelum buka puasa ini. Oke? Saya selalu menaruh. Saya selalu mengajak. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman, jalan. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan
intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap berkeluarga, kita tetap cinta tanah air, dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama, dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras, saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Dan jadi itu maksudnya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan? Pertanyaan Ya, Pak. tanya dong. Pak Paloh. Ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Paloh, Pak? Respon Pak Paloh gimana, Pak? Bapak santai bre, anjir, gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Apa dia? Besok halo. Jenim ini ya, calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tambah posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan.
Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. menghormati kita tersebut yang datang dan diterima dulu di atas masalah satu-satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat
suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Ini kan kita adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan. Kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Makna daripada ini yang saya kenal beliau lama-lama. Dulu biasa sebagai anak muda yang punya sikap-sikap keras, tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah air, semakin air. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita dorong ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini nunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu benar. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, Pak, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman, izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa. Baik. Dan kita memilih dalam demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia.
Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Ini yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras, saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, lihat sini Pak, lihat sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih.
Pertanyaan? Pertanyaan, Ya, Pak. tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo, Pak? Respon Pak Palo gimana, Pak? Pak santai break. Anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Besok kalau Jenin calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tambah posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati keputusan yang datang dan
Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa, yang matang, dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah kita sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini yang saya kenal beliau lama-lama dulu biasa
sebagai anak muda ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah air, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui. Dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak. 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 Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menaruh. Saya selalu belajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, sambil jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat
menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita harus membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, dari sini Pak, dari sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Oke, motor. Baik, terima kasih. Pertanyaan. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Bapak santai bre, anjir, gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Kalau kami jalan. Mobil apa Bang? Apa dia? Besok halo. Jenil ini ya calon bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisinya banyak. Jawa Barat.
Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun, tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut saya datang dan terima dulu atas masalah satu-satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia,
saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah kita sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama. Dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah arif, ya, semakin arif. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita dorong ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam legislasi ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu benar. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin mau dikasih jalan teman-teman, jalan. Izin boleh dikasih jalan teman-teman.
Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memiliki dalam demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita harus membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu
biasa bagi anak muda yang punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, dari sini Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan Ya, Pak. tanya dong. Pak Paloh. Ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Paloh, Pak? Respon Pak Paloh gimana, Pak? Bapak santai bre. Anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Apa dia? Besok halo. Ini ya calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tambah porsinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin,
Timnas Amin tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem yang menerima silaturahmi Prabowo di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut yang datang dan terima dulu atas masalah tertentu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat kolokan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita baru membangun bangsa kita. Itu saja.
penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan. Kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya inginkan Surabaya. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau, sahabat-sahabat. Dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah air, ya, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menaruh. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia,
saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita harus membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih, saya sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui. Ya, tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan ini Pak. Kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Pak Prabowo kemarin izin balik ke Pak Prabowo
Pak. Santai bre. Anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Kalau kan jalan ya. Jalan. Apa dia? Besok kalau Iya, calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa kewajiban ya. Jawa Barat. Akan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kepada seluruh yang datang dan terima dulu atas masyarakat Belajar. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih
masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama, dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras, tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah air, ya, semakin air. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita dorong ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Sekali lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam legislasi ini tunggu buka puasa ini. Oke.
saya selalu menerawang. Saya selalu mengajak. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Jadi mau dikasih jalan teman-teman, jalan. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita baru membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan
kita bersaing, ya kan? Tapi kita tetap bersahabat, kita tetap berkeluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau tak lama. Dulu biasa bagi anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Saya juga. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya. Tapi itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, lihat sini Pak. Lihat sini Pak. Pak kiri Pak. Kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak sini Pak. Pak kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Paloh. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawar. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Paloh Pak? Respon Pak Paloh gimana Pak? Bapak santai bre. Anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Mobil apa, Bang? Apa dia? Dulsop, halo. Ini ya, calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tambah posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024,
Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut, saya datang dan diterima dulu atas masalah tertentu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan bioekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira
kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini ya, saya kenal beliau lama-lama dulu biasa sebagai anak muda ya, punya sikap-sikap keras tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah alim semakin alim. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menaruh. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa. Baik. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih
harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita harus membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Ini yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras, tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Dan itu maksudnya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui, ya kan? Dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, sini Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan ini Pak. Kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Malo. Tunggu buka puasa ini. Oke.
Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Paloh, Pak? Respon Pak Paloh gimana, Pak? Pak santai bre, anjir. Gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Halo. Iya, calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa kewajibannya. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Saya kira makna daripada
berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat korokan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah kita sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini ya, saya kenal beliau lama-lama dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah air.
semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita dorong ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Ada lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak. 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 Baik, terima kasih. Jalan ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menarik. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, sambil jalan sedikit. Jadi boleh dikasih jalan teman-teman, izin. Boleh dikasih jalan teman-teman. Pak. Mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik,
persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan. Kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita baru membangun untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa Indonesia. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah arif, semakin arif. Jadi itu maksudnya. Kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100% sempurna kita akui. Ya. Dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik. Demikian dari saya. Ada lagi. Pak, dari sini Pak, dari sini Pak. Pak, kiri Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Depan ini Pak. Kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan. Pertanyaan Pak. Tanya dong. Pak Palo. Tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawar. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Bapak santai bre anjir gameplay ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Apa dia? Besok halo. Ini ya calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisinya banyak. Jawa Barat.
Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK. Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut saya datang dan terima dulu atas masalah tersebut. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi dan kita melakukan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang besar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur.
bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Bineka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi, ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras dulu. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah air, ya, semakin air. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, kanan Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak, Pak kiri Pak. Baik, terima kasih. Dalam ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu benar. Saya selalu mengajar. Ya. Oke teman-teman, izin boleh dikasih jalan semua sedikit ya, mau jalan sedikit. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Izin boleh dikasih jalan teman-teman. Pak.
muda, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih dalam demokrasi, dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya tidak berkali-kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya, elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Dengan demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting, dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye, saya merasa getaran dari rakyat, saya lihat sorotan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpin yang rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita harus membangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan. Ini berarti petitum. Dan kita menatap ke depan dengan optimis. Kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem. Setelah pertandingan kita bersaing, ya, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini saya kenal beliau lama. Dulu biasa sebagai anak muda saya punya sikap-sikap yang keras, saya juga. Tapi dengan tambah usia kita harusnya tambah arif, semakin arif. Dan itu maksudnya kita boleh bangga demokrasi kita berjalan, masih belum 100%
sempurna kita akui, ya. Dan itulah tugas kita. Mari kita bangun ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Sekali lagi. Pak, dari sini Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kiri Pak. Pak, sini Pak. Pak, kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Pak, sini. Kiri Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Depan dikit kiri Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan? Pertanyaan Ya, Pak. tanya dong. Pak Palo. Ini tunggu buka puasa ini. Oke. Saya selalu menawari. Saya selalu mengajak. Ya. Diterima nggak sama Pak Palo Pak? Respon Pak Palo gimana Pak? Pak santai bre, anjir. Geblek ini orang ini bukan kardus anjing. Jalan. Halo. Iya, calon Bupati Sidrap. Ketua, selamat Pak Ketua. Tanpa posisinya banyak. Jawa Barat. Surya Paloh sambut Prabowo dengan pelukan erat dan karpet merah di Nasdem Tower. Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029, Prabowo Subianto tampak sangat akrab saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Jumat, tanggal 28 Maret tahun 2024, siang. Kehadiran Prabowo disambut langsung Surya Paloh dan jajaran elit Nasdem lainnya seperti Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Sekjen Hermawi Taslim, dan Bendahara Umum A. Ahmad Sahroni. Sementara Prabowo didampingi sejumlah elit Gerindra, salah satunya Sekjen Ahmad Muzani. Surya Paloh menggunakan jas dan bawahan dongker warna khas Partai Nasdem. Sedangkan Prabowo memakai kemeja putih dan peci hitam. Mereka saling lempar senyum satu sama lain, bersalaman, dan berpelukan. Karpet merah pun digelar untuk menyambut kedatangan Capres Koalisi Indonesia Maju ini. Pertemuan ini menyedot perhatian karena pada Pilpres 2024, Nasdem adalah pengusung utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, lalu, Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024 yang telah diumumkan KPU RI, baik hasil Pilpres maupun Pileg. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024, kata Paloh kepada wartawan di Nasdem Tower. Sementara itu, tim kampanye nasional Anies Muhaimin, Timnas Amin, tidak mempermasalahkan pertemuan yang dilakukan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Capres pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan menyebut, pihaknya menghormati sikap Partai Nasdem, yang menerima silaturahmi Prabowo, di tengah gugatan Pilpres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, MK.
Timnas Amin menghormati silaturahmi pertemuan tokoh politik Bapak Surya Paloh dan Bapak Prabowo apalagi dalam suasana Ramadan, ujar Iwan kepada tribunnews.com, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Iwan mengatakan, Partai Nasdem memiliki hak konstitusional untuk melakukan aktivitas apapun, terutama pasca Pilpres. Jika ada keputusan yang diambil, Iwan menyebut pasti ada komunikasi yang dilakukan Timnas Amin dengan Nasdem. Partai Nasdem punya hak konstitusi melakukan aktivitas apapun tetapi tentunya pasti ada komunikasi dengan Timnas Amin untuk hal-hal yang sifatnya keputusan penting, tandasnya. Menghormati kita tersebut saya datang dan terima dulu atas masalah satu-satu. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Kadang-kadang kita tidak paham dan tidak sadar bahwa negara kita sangat luas, sangat besar. Jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah hampir sama dengan Eropa Barat. Dan kita memilih jalan demokrasi dan kita melaksanakan pemilihan umum yang dianggap salah satu pemilihan umum dalam satu hari yang terbesar di dunia. Kita tentunya masih banyak kekurangan. Kita paham bahwa masih harus kita perbaiki sistem kita. Tapi inilah proses pembangunan bangsa. Jadi saya sudah beberapa kali saya katakan, setelah saya pelajari beberapa kondisi geopolitik dunia, kondisi perkembangan geoekonomi dunia, saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Jadi demikian saya berkeyakinan bahwa faktor kerjasama di antara pimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita. Saya keliling selama masa kampanye dan merasa getaran dari rakyat. Saya lihat kolokan mata, saya lihat suasana rakyat menginginkan pemimpin-pemimpinnya rukun. Karena itu saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan. Rakyat perlu pilihan, kompetisi, persaingan, pertandingan. Tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita bekerjasama, saatnya kita bahu membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Demokrasi kita jaga. Ini kan kita adalah suatu realita, harus kita bela, harus kita pertahankan, dan kita menatap ke depan
dengan optimis kita akan cari putra-putri terbaik dari semua kalangan. Intinya adalah saya sangat berterima kasih dan sangat menghargai sikap Nasdem setelah pertandingan kita bersaing, tapi kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta tanah air. Dan sesudah persaingan, sesudah pertandingan, kita bersatu untuk membangun bangsa ini. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Makna daripada ini, ya, saya kenal beliau lama-lama dulu biasa sebagai anak muda, ya, punya sikap-sikap yang keras. Tapi dengan tambah usia kita seharusnya tambah air, semakin ada. Dan itu kita boleh bangga demokrasi kita berjalan. Masih belum 100% sempurna, kita akui, dan itulah tugas kita. Mari kita dorong ke depan yang baik, yang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Saya lagi. Kanan Pak, Pak kiri Pak. 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 Baik, terima kasih. Dalam ini tembung buka puasa ini. Oke. Saya selalu menarik. Saya selalu mengajak. Ya.